Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia Nurmanita, NPM 121201200058, Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di video kali ini, saya akan melakukan penyembuhan pada uji asumsi klasik, yaitu pada uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Nah, pertama-tama kita akan mengimport datanya terlebih dahulu. Kita klik File, Open, Data, pilih foldernya. Kalau sudah ketemu, kita klik filenya. Nah, datanya sudah muncul. Kita akan menguji normalitasnya terlebih dahulu dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Namun, langkah awal untuk melakukan uji normalitas yaitu dengan memunculkan residualnya terlebih dahulu. Kita klik Analyze, pilih Regression, Linear, Dependentnya kita masukkan Income, Independentnya kita masukkan Earns, Wealth, EXP, dan Age. Lalu kita ke Plots, untuk variabel Y-nya kita masukkan Receipt, variabel X-nya kita masukkan Spread. Klik Continue, kita ke Save. Residualnya ini kita checklist yang unstandardized. Kalau sudah klik Continue, klik OK. Lalu, jika residual satunya sudah muncul, kita klik Analyze, Non-Parametric Test, pilih yang Legacy Dialog, One Sample Chaos. Nah, tes variablisnya ini kita masukkan unstandardized residual 1. Tes distributionnya kita checklist yang normal. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini, pada tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, pada asumsi signifikan totality-nya, di sini 0,007, yang artinya ia di bawah 0,05. Maka, data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Maka dari itu kita akan menyembuhkannya agar asumsi signifikan totality-nya ini bisa di atas 0,05. Langkah selanjutnya, kita akan melihat variabel mana sajakah yang menyebabkan data tersebut menjadi tidak normal. Kita klik Analyze, pilih yang Non-Parametric Test, Legacy Dialog, yang One Sample KS. Tes variablisnya kita ubah menjadi Income, Earns, Wealth, EXP, dan Age. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini kita lihat asumsi signifikan total untuk income ini 0,048, yang artinya ia di bawah 0,05. Untuk yang earns, asumsi signifikan totality-nya 0,003, yang artinya di bawah 0,05 juga. Untuk variabel yang wealth, signifikan totality-nya 0,00, di bawah 0,05. Untuk variabel EXP, signifikan totality-nya 0,200. Ia di atas 0,05. Untuk yang age, 0,082. Signifikan totality-nya ia di atas 0,05 juga. Nah, dari kelima variabel ini, signifikan totality yang di bawah 0,05 yaitu variabel income, earns, dan wealth. Maka dari itu, kita akan menyembuhkan variabel income, earns, dan wealth. Lalu, kita akan menentukan bentuk grafik histogramnya. Pertama-tama kita akan munculkan histogramnya dengan klik Graph, Legacy Dialog, pilih yang histogram. Variabelnya kita masukkan income. Jangan lupa checklist yang display normal curve. Kalau sudah, klik OK. Lalu kita klik Graph, Legacy Dialog, histogram. Variabelnya kita ubah jadi earns. Oke. Dan yang terakhir, variabelnya kita ubah menjadi wealth. Oke. Kita analisis satu-satu. Untuk histogram yang income ini, ya garisnya
menjulang tinggi, dan lebih condong ke arah kiri. Sini, maka ia dikatakan substansial positif. Untuk yang earns ini, ia memang garisnya ini tidak setinggi yang income ini, namun ia tidak serendah wealth. Maka dari itu, ia termasuk substansial juga dan condong ke kiri, maka ia substansial yang positif. Dan yang terakhir, untuk grafik wealth ini, nah garisnya ini lebih rendah daripada income dan earns, maka ia termasuk dalam moderate. Dan ia juga condong ke kiri, maka moderate positif. Selanjutnya, kita akan mentransform variabel-variabel yang tidak normal tadi. Pertama-tama klik transform, compute variable. Nah, target variabelnya untuk yang income, karena dia substansial, maka menggunakan ln underscore income. Nah, numeric expression-nya ini kita ke function group yang all, pilih ln. And, nah, income-nya kita pindahkan, klik OK. Selanjutnya, untuk yang earns, karena dia juga substansial, maka dia menggunakan ln underscore earns. Numeric expression-nya kita ubah ini menjadi earns. Kalau sudah, klik OK. Dan yang terakhir, target variabelnya, karena wealth ini tadi moderate, maka kita menggunakan sqrt underscore wealth. Numeric expression-nya juga kita ubah menjadi sqrt. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan menguji normalitas variabel yang sudah ditransform tadi, ini yang ketiga ini. Kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, OneSampleKS. Test variabelnya kita ubah jadi ln income, ln earns, dan sqrt wealth. Oke. Nah, di sini kita lihat asumsi signifikan totalnya menjadi berubah menjadi untuk yang ln income jadi 0,200 di atas 0,05, ln earns menjadi 0,200 di atas 0,05, maaf, di atas 0,05. Untuk yang sqrt wealth ini 0,085 di atas 0,05. Lalu selanjutnya kita akan menguji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, menggabungkan ketiga variabel yang sudah ditransform tadi dengan dua variabel yang dari awal ini dia sudah normal. Kita klik pertama-tama, kita akan memunculkan residualnya terlebih dahulu. Kita klik Analyze, pilih Regression, Linear, Dependent-nya kita ubah menjadi ln income, Independent-nya kita ubah menjadi ln earns, sqrt wealth, exp, dan age. Nah, kalau sudah kita ke save, jangan lupa checklist unstandardized-nya, continue, oke. Lalu kita ke Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, OneSampleKS,
Nah, test variabilisnya ini kita ubah menjadi unstandardized yang residual 2. Klik OK. Nah, di sini kita lihat asumsi signifikan totality-nya 0,179, yang artinya ia di atas 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa data tersebut sudah sembuh dan terdistribusi secara normal. Nah, di sini datanya sudah muncul, maka pertama-tama kita akan menguji multikolonialitasnya terlebih dahulu. Kita klik Analyze, pilih Regression, Linear, Dependentnya kita masukkan Income, Independentnya kita masukkan Earns, Wealth, EXP, dan Age. Nah, kita ke Statistik, checklist yang Collinearity Diagnostic. Continue, oke. Kita ke tabel Coefficient A, pada kolom Tolerance dan VIF. Di sini ketentuannya, untuk toleransinya ini harus di atas 0,1 dan VIF-nya harus di bawah 10. Kita lihat nilai toleransinya ini. Di sini tidak ada yang di bawah 0,1, semuanya di atas 0,1. Untuk nilai VIF-nya ini terlihat di sini ada yang di atas 10, yaitu variabel EXP dengan nilai VIF-nya 10,007. Jika nilai VIF-nya ini terlalu tinggi, maka ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Maka kita akan mengeluarkan salah satu variabel yang saling berhubungan. Karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Di sini, variabel yang saling berkorelasi yaitu EXP dan Age. Maka kita akan mengeluarkan salah satu dari variabel tersebut. Pertama-tama kita akan mengeluarkan Age-nya terlebih dahulu. Oke, kita klik Analyze, Regression, Linear. Untuk independennya kita keluarkan yang Age terlebih dahulu. Maka di sini independennya hanya Earns, Wealth, dan EXP. Sudah, klik OK. Nah, di sini untuk nilai tolerance dan VIF-nya berubah setelah Age-nya dikeluarkan. Untuk nilai toleransinya ini semuanya di atas 0,1. Untuk nilai VIF-nya semuanya di bawah 10. Maka kesimpulannya, data tersebut terbebas dari gejala multikolonialitas. Kita akan mencoba jika EXP-nya yang dikeluarkan, Age-nya yang kita gunakan. Oke. Kita klik Analyze, Regression, Linear. Independentnya, EXP-nya kita keluarkan, Age-nya kita masukkan. Klik OK. Nah, di sini, untuk tolerance dan VIF-nya ini juga berubah nilainya. Semuanya untuk toleransinya di atas 0,1, untuk VIF-nya semuanya di bawah 10. Maka dapat kita simpulkan bahwa data tersebut sudah sembuh dari multikolonialitas. Nah, di sini datanya sudah muncul, maka pertama-tama kita akan menguji multikolonialitasnya terlebih dahulu. Kita klik Analyze, pilih Regression, Linear, Dependentnya kita masukkan Income, Independentnya kita masukkan Earns, Wealth, EXP, dan Age. Nah, kita ke Statistik, checklist yang Collinearity Diagnostic. Continue, oke. Kita ke tabel Coefficient A, pada kolom Tolerance dan VIF. Di sini ketentuannya, untuk toleransinya ini harus di atas 0,1 dan VIF-nya harus di bawah 10. Kita lihat nilai toleransinya ini. Di sini tidak ada yang di bawah
0,1, semuanya di atas 0,1. Untuk nilai VIF-nya ini terlihat di sini ada yang di atas 10, yaitu variabel EXP dengan nilai VIF-nya 10,007. Jika nilai VIF-nya ini terlalu tinggi, maka ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Maka kita akan mengeluarkan salah satu variabel yang saling berhubungan. Karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Di sini, variabel yang saling berkorelasi yaitu EXP dan H. Maka kita akan mengeluarkan salah satu dari variabel tersebut. Pertama-tama kita akan mengeluarkan H-nya terlebih dahulu. Oke, kita klik Analyze, Regression, Linear. Untuk independennya, kita keluarkan yang H terlebih dahulu. Maka di sini independennya hanya Earns, Wealth, dan EXP. Lalu sudah, klik OK. Nah, di sini untuk nilai tolerance dan VIF-nya berubah setelah H-nya dikeluarkan. Untuk nilai toleransinya ini semuanya di atas 0,1. Untuk nilai VIF-nya semuanya di bawah 10. Maka kesimpulannya, data tersebut terbebas dari gejala multikolonialitas. Kita akan mencoba jika EXP-nya yang dikeluarkan, H-nya yang kita gunakan. Oke. Kita klik Analyze, Regression, Linear. Independennya, EXP-nya kita keluarkan, H-nya kita masukkan. Klik OK. Nah, di sini, untuk tolerance dan VIF-nya ini juga berubah nilainya. Semuanya untuk toleransinya di atas 0,1, untuk VIF-nya semuanya di bawah 10. Maka, dapat kita simpulkan bahwa data tersebut sudah sembuh dari multikolonialitas. Nah, di sini datanya sudah muncul. Kita akan menguji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glatzer. Namun, langkah awal yang akan kita lakukan adalah memunculkan residual satunya terlebih dahulu. Kita klik Analyze, ke Regression, Linear. Dependennya kita masukkan Y1, independennya kita masukkan X2, dan X3. Kita ke Save, checklist yang standardized residualsnya. Continue, oke. Lalu, kita akan mentransform data dari residual satunya ini. Kita ke Transform, Compute Variable. Target variabelnya ini absolute, ABS. Res underscore 1. Numeric expression-nya, kita ke function group yang all, cari yang ABS. Nah, ini kita masukkan unstandardized residual 1. Klik OK. Lalu, kita ke Analyze, kita ke Regression, Linear. Nah, dependennya ini kita ubah menjadi ABS residual 1. Independennya tetap X2 dan X3. Kita ke Save, unchecklist unstandardized-nya ini. Continue, oke. Nah, kita ke tabel coefficient A. Di sini terlihat untuk signifikan variabel X2 ini 0,019 yang artinya di bawah 0,05. Untuk variabel X3 ini signifikannya 0,890 yang artinya di atas 0,05. Maka untuk yang variabel X2 ini terjadi gejala heteroskedastisitas.
Maka dari itu kita akan melihat apakah dari data tersebut ada data ekstrimnya atau tidak. Kita ke graphs, ke legacy dialog, kita ke bars, data in chart area-nya ini kita ke values of individual cases. Kalau sudah kita define, bars representnya kita masukkan yang X2. Klik OK. Nah, dari grafik ini kita lihat di sini untuk variabel X2 ini terlihat ada data ekstrim. Ini nih. Data ekstrim pada data ke 40. Maka kita akan membuang data ekstrim ini. Kita ke data view, kita cari yang ke data 40, kita clear. Nah, kalau sudah, kita ke analyze, ke regression, linear, ini dependennya tetap, independennya tetap, save-nya, jangan lupa unchecklist unstandardized, klik continue, oke. Nah, kita ke coefficient A, kita lihat di sini untuk signifikan variabel X2-nya ini berubah menjadi 0,053, yang artinya di atas 0,05. Untuk variabel X3-nya juga berubah menjadi 0,904, di atas 0,05. Maka, dapat kita simpulkan bahwa data tersebut sudah terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.